Betawi katanya stigmanya kurang gaul. Buyut gue gitu kan bininya 9 gitu kan. Kalau Mac anaknya 28. Perasaan tuh sebenarnya itu salah sebenarnya. Perasaan tuh perasaan tuh. Jadi dulu kan kita kalau perasaan dulu gue baca begini masih fokus. Kak, perasaan itu emang buat perempuan. Itu. Oke, kita kembali di BTW. Bersama gua Azer, gua Irfan, gua MB. Maxi brutal bro. Gue pikir MBA bangsat. MB ya. Maxi brutal. Ini hari ini kita nggak ngomongin masalah plus minus umur tua ataupun masalah kerentaan, enggak. Stereotip yang orang Betawi. Orang Betawi itu nomor 1 nih yang paling terkenal adalah males. Nah, YOLO. Orang Betawi itu YOLO. Kan. Sebelum orang-orang Brooklyn itu ngomongin YOLO, orang Betawi dari YOLO duluan. Iya, Mpok Ati tuh udah ngomong, dia kan yang pelopor YOLO. Emang iya? Ih, YOLO tolong. Tolong. Coba gue pengen tahu. Gua sih kalau dari gua ya. Kalau dibilang orang Betawi males sih kayaknya enggak sih ya. Tapi gue emang pemalas. Atau dari lingkungan saudara lo kayak gitu, lo ngeliat siapa orang Betawi. Males sih. Bokap gue pekerja keras. Adek gue sih santuy-santuy juga sih kayak gue. Santuy kayak gimana itu? Iya, nggak optimis banget, nggak ambisius banget. Ini beda ya, antara ambisius sama malas tuh beda nih. Ini kita harus pisahin dulu nih, ambisius sama malas. Orang Betawi kalau gua diajarin bahwa rezeki, mati, jodoh itu udah diatur semuanya. Yeah. Jadi hari kita berserah aja, yang penting udah dikasihnya segininya. Emang udah rezekinya apa segala macam. Gue pengen ngebuktiin aja, pengen challenge diri gue. Asik. Ini baru nih. Kalau gue bisa. Harus ditiru nih. Iya. Kalau gue bisa dan kebetulan enjoy gue lari. Kalau nggak enjoy, kan lari tuh kan ternyata nggak harus lari aja. Ada strength training juga. Strength training. Iya, biar otot kita tuh nggak menyusut. Karena kalau lari kan disikat juga tuh otot kalau kita udah kehabisan. Biji kesikat juga? Kesikat juga. Oh, biji juga kesikat juga? Iya, makanya lu pakai celana mending yang ketat. Supaya biji gak kesikat? Biji yang kesikat. Iya, temen gue bijinya kesikat, serius. Beneran. Maksudnya bijinya kesikat, lecet. Oh. Kontol ini orang ya. Lama emosi gue. Sama pentil, Pan. Iya pentil ya, gue ngerasain. Gue pernah, abis lari berapa kilo gitu, belasan kilo sih. Pas mandi anjing perih banget. Perih. Gue juga pernah, makanya gue liat beberapa pelari gitu kan, mereka pada pakai tape gitu kan, tuptil di tete itu ternyata bukan ngapain sih lu? Oh ternyata pada saat lari baju tuh kegesek-gesek kan ya. Nah itu tuh bikin lu perih begitu lo mandi. Berdarah lu. Ada foto-fotonya. Tapi kan feedback bagus buat lu tuh. Feedback itu yang bagusnya ada buat lu juga pasti. Ada dong. Iya. Dan gue suka juga enjoy. Kalau nggak enjoy mah kita tinggal. Emang apa yang lu temuin pada saat lari tuh apa sih? Apa sih hormon kebahagiaan tuh semuanya? Endorfin petar gitu kan. Enggak, yang peserta larinya juga mending kalau gue lihat sih. Lu yang lihat bang juga dia fokusnya dia mencari endorfin, dia mencari dopamin. Lu ngeliatin pantat anjing. Lu anjing. Bener, endorfin sama dopamin juga sih. Endorfin dan dopamin. Kalau dia ngeliatin apa? Dia ngeliatin legging. Nah, kalau dia kan udah jelas ya, dia pengen membuktikan diri sendiri dan dia mencari dopamin dan juga endorfin. Nah, lu sekarang gue tanya lu deh. Lu ngapain? Nge-gym. Ini orang Betawi nge-gym. Ngapain lo? Leg day, silat, full jam 2 day, malam. push day gitu. Ngapain? Jam 2 pagi. Makanin telur. Diet kan itu hitungannya ya. Iya. Orang Betawi tuh makan jengkol, nasi uduk. Ngapain lu makanin telur doang? Goblok. Cerita kan gak suka jengkol lo. Enggak. Gue sekarang udah anti jengkol. Karena jengkol adalah membuat kamar mandi gue bokal. Fuck. Iya sudah. Jadi kenapa gue nge-gym, kenapa gue silat, kenapa gue melakukan hal-hal yang membuat skateboard lah. Lu juga gue denger lu mantan atlet lari kan? Nah lari juga. Iya, ngapain? Itu kan bukan orang Betawi. Oh, nah itu dia tuh. Jadi ya orang Betawi itu nggak harus males,
nggak harus lo tidur lah gitu. Jadi lo punya mimpi yang menurut gua, umur gua 44 tahun ya. Umur lo nih? Iya 44 tahun. Gua adalah penyanyi. Terus dengan umur 44 tahun ini yang seumuran gue, yang supervisi gue udah kelihatan tua, udah dilihatnya udah nggak enak, udah gendut. Dilihatnya udah nggak enak tuh gimana? Karena sebagai entertainer lo perlu nge-treatment atau istilahnya apa namanya? Menjaga diri lo tuh biar kalau menurut gue anjing. Si Max bisa jaga kondisi, perform kondisi lo sebagai entertainer kayak gitu kan. Kayak gitu kalau gue yang ngelihatnya ya. Lo belum pernah lihat dia telanjang di atas stage kan? Becek gitu. Iya. Laki tapi yang becek. Hop. Jadi tuh kalau menurut gue semakin tua harus semakin jadi kalau gue ya. Lah itu. Cuman kan itu bukan orang Betawi stigma. Itu dia enggak tuh. begitu. Makanya gue bingung, orang Betawi dibilang tuh stigma itu malas gitu. Nah, malas. Tapi memang sebagian tuh ada di lingkungan, sebagian. Iya, di lingkungan keluarga gue ada, di lingkungan tetangga gue ada, di lingkungan kerja gue juga ada. Tapi bukan buat lu ya? Bukan buat gue. Azek. Jadi pernah gue merekrut sama-sama orang Betawi, akhirnya gue pecat. Karena etos kerjaannya nggak gini nih caranya kayak gitu. Emang harusnya kayak gimana sih kan baik lagi ya. Nah itu dia kalau menurut gue ya gue aja yang umur 44 tahun yang masih belajar gitu. Masih juga menjaga badan gue, menjaga suara gue harus bagaimana kayak gitu. Nah kalau lu Pan, gue tuh tergambar sebenarnya dari filmnya Sidul sebetulnya. Dari film Sidul tuh ya mungkin banyak dari sinetron bukan film ya, bukan Sidul 1 2 3 enggak, lebih ke dari sinetron bahwa Katro tuh Sidul 1 2 3. Kaget gue kaget gue. Wow. Gue tuh lumayan agak gini. Gue memang bukan seorang Betawi murni ya. Karena kan bapak gue, kakeknya, bapaknya dia atau kakek gue itu orang Tegal. Nah emak gue itu emang orang rantau dari Kalimantan, dari Pulau Bunyu namanya di Kalimantan sono, orang Dayak lah gitu. Nyokap gue itu dari SMP itu sudah bekerja, udah ngikut sekolah di sekolah perawat dan kawan-kawan segala macam, udah merantau lah segala macam. Sehingga gue melihat ada dua gambaran yang versi yang berbeda nih di orang tua gue. Versi bapak gue sama versi emak gue. Kalau versi emak gue enggak, struggling, harus belajar, harus mau sekolah, harus mau begitu segala macam, keluar dari rumah. Kalau bapak gue enggak. Kan orang Betawi standar soalnya. Iya. Kenapa orang Betawi akhirnya punya statement bahwa orang Betawi itu males? Karena gitu rata-rata nih. Dan ini terjadi sama gue sampai sekarang. Bapak gue mati aja belum, udah ngomongin warisan. Nanti kalau misalkan gue meninggal, ini kan rumah buat elu, bla 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 segala macam. Sedangkan dalam hati gue kagak usah, udah kita nggak usah ngomongin ke situ, boleh nggak? Gue udah berdiri dengan kaki gue, adik-adik gue juga berdiri dengan kaki gue. Lu nggak usah ngomongin warisan, boleh nggak lu ngomongin itu? Nah di stigma dari orang Betawi kan malas, salah satu malas gara-gara apaan? Ngomongin masalah warisan, karena ada sesuatu yang diturunin. Iya, antara juga dapat ini. Ntar juga dapat ini, ntar juga dapat ini, ntar juga dapat ini. Istilahnya kalau orang Betawi bilang, orang-orang bilang orang Betawi itu apa namanya? Tuan tanah ya. Iya, tuan tanah. Iya. Sama kayak yang di episode pertama itu kan ributnya orang Betawi gara-gara warisan. Orang Betawi itu minggir ke Tangerang kek, Bekasi kek, Bogor kek. Itu juga gara-gara jual tanah dan akhir ujung-ujungnya warisan. Namanya kita manusia, ini jalan aja bisa jalanin, kita usahain. Kalau dibilang orang Betawi itu males, nah sesuai sama lu juga. Banyak akhirnya orang Betawi yang tidak muncul ke permukaan. Yes. Padahal juga banyak orang Betawi, lu dengan performance lu sebagai penyanyi, lu jaga badan segala macam, lu juga dengan lu juga dengan lari segala macam. Orang Betawi itu sebenarnya nggak males, itu cuman karena selalu didoktrin bahwa dibentuk sedemikian rupa bahwa
Orang Betawi itu males karena kenapa? Karena udah pasti deh, tenang aja kalau orang Betawi lu nggak perlu hidup capek-capek, lu nggak perlu usaha banyak-banyak karena keluarga lu pasti bakal warisan. Bla 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 segala macem. Nah gue belajar dari Sidul kan gitu. Emang orang Betawi begini ya. Makanya akhirnya gue keluar dari rumah, Mek. Makanya akhirnya gue memutuskan gue keluar dari rumah. Gue sempat ngebolang gitu ya. Sempat ke sempat gue tinggal di om gue di Cilacap Purwokerto. Gue sempat ngebolang ke Bali. Jadi melawan hal itu semua lah ya. Iya, gue berusaha untuk kayak enggak, orang Betawi enggak harus gini kok. Enggak harus cuman di Jakarta doang, enggak harus kumpul sama keluarga doang. Enggak, orang Betawi juga bisa kok. Sama kayak teman-teman kita dari orang Medan, dari orang Jawa Tengah, Jawa Timur, dari mana, dari segala macam. Merantau itu bukan satu hal yang buruk, karena kenapa? Dari situ akhirnya kita punya semangat untuk berkompetisi gitu. Berkompetisi, kita punya hal-hal baru lagi. Hal-hal baru yang kita pelajarin bahwa nggak selamanya bahwa oke, tenang aja, nggak usah kerja capek-capek, nggak usah berusaha capek-capek, karena ini bukan cuma tentang warisan, bukan cuma tentang kontrakan. Emang lu diwarisin kontrakan berdua? Tapi bener sih, jadi salah satu contoh nih ya, temen gue tuh jago banget, musisi, jago main gitar, ngulik ke jago semua, tapi ini sebenarnya dia bisa lebih level up loh. Tapi kenapa dia di situ-situ aja, gue bilang ya. Orang Betawi. Betokau ya. Iya, betokau. Kok kenapa dia di situ-situ aja? Tapi kalau kalian sih, mukanya emang Betawi banget. Lu tahu kan muka Betawi kan? Kayak gimana? Kan bukan muka Betawi yang handsome, enggak muka Betawi. Betawi handsome tuh gimana ya, anjing? Enggak, gua pengen nanya dulu deh. Sampel Betawi handsome tuh sokap. Iya kayak kita gini handsome. Kita Betawi handsome siapa? Enggak, kalau orang ngomongin sosok Betawi yang bener-bener kocak kan, bener-bener kocak gitu mukanya kan. Iya. Ini temen gue bener-bener betokau banget lah ya. Betokau banget mukanya. Lu ngelihat dari jarak 10 kilo juga yang betokau. Tapi skillnya jago, main gitar, ngulik kayak jago. Dia harusnya bisa level up. Tapi dia ya udah maunya begitu gitu. Jadi kalau menurut gue sudut pandangnya si pelakunya, kalau menurut gue depositonya banyak kali. Ya mungkin warisannya banyak. Iya. Ya bisa juga sih. Ya. Lu gua gitu kan, kenapa kita berusaha keras? Karena kita merasa nggak ada warisan lagi. Ya kan, orang Betawi gitu kan, ya kan. Wah, 7 turunan lo kaya. Tapi masalahnya kita turunan ke 9. Turunan ke 8. Jadi menurut gue sih malah seorang Betawi itu oknum si pelakunya aja sih. Nah itu kan stereotyping, dan itu kan maksud gue yang jadi akhirnya menjadi buruk menurut gue. Orang Betawi itu selalu dikorelasikan dengan males, tidak ingin berusaha hidup dari warisan dan kawan-kawannya. Dan ini yang di stereotyping, baik itu di TV, di sosial media kan seperti itu. Nah mungkin teman-teman yang nonton BTW in the Hood, ada nggak sih sosok Betawi yang menurut kalian nih semua nih ya, Betawi itu nggak seperti itu gitu, bahwa Betawi itu nggak cuma ngomongin warisan, nggak cuma ngomongin masalah malesnya doang, tapi juga banyak juga orang-orang Betawi yang punya mimpi, punya achievement, punya sesuatu yang dibanggain gitu. Ini kan sebenarnya salah satu tujuan kita ngebentuk BTW in the Hood itu adalah ngebentuk bahwa orang Betawi itu gak cuma gini-gini doang. Orang Betawi itu gak cuma nyablak doang. Kita pengen matahin stereotip. Kita pengen stigma buruk. Betul. Orang Betawi itu gak cuman jadi bahan ketawaan orang di TikTok, di TV. Gak cuma jadi bahan olok-olokan di di media, enggak. Orang harusnya tuh banyak banget. Nah, ngomong-ngomong itu lu ngegas gini, orang Betawi juga kan ada stereotipnya tukang marah-marah. Atau panasan. Tapi warisan dulu nih, marah-marah dulu nih. Marah-marah. Warisan udah kelar tuh. Karena kita bertiga mengakui tidak punya warisan. Iya, kita bertiga warisan udah jelas. Warisannya udah pada dijual-jualin semua. Udah jelas. Bapak gua masih ngarepin sih, sama keluarga masih ngarepin udah warisan. Palu tuh. Bapak gua dan keluarganya. Cuman salah satunya selanjutnya setelah ngomong warisan dan marah-marah segala macam ada warisan dan kawan-kawannya, itu adalah masalah marah-marah. Emang orang Betawi selalu marah-marah? Ya itu.
akhirnya dari kita ngomongin warisan karena apa? Ada salah satu contohnya di keluarga gue lah ya. Warisan ini jangan dijual, tapi saudara yang lain gue harus dijual karena gue nggak punya uang. Akhirnya apa? Timbul marah-marah. Berantem. Ya udahlah dijual tuh warisan. Kayak gitu. Dan apakah itu merepresent orang Betawi? Nah, itu coba teman-teman tuh. Enggak, lebih ke kayak apa? Orang Betawi itu suka kayak ngomongnya kayak marah kayak gitu. Sebenarnya bukan marah, Jer. Sebenarnya bukan marah, tapi kita itu sudah terbiasa ngomong itu emang udah kenceng. Iya. Bawaan oroknya kayak begitu. Karena kenapa orang Betawi itu suka euforia kan? Mensyukuri, happy dengan apapun yang dia punya. Wah. Jadi akhirnya kita terbiasa ngomong kenceng. Dan akhirnya ngomong kenceng itu terjadi bukan gara-gara emang cuma faktor kebiasaan. Kuping kita rusak. Sama ini yang lain pada ngomong kenceng, kalau kita ngomongnya pelan kayak gini kagak ada yang kedengeran. Gak ada yang kedengeran. Dan kita ngomong kenceng itu bukan karena kita pengen marah-marah. Tapi ada gak yang lo kenal nih sekiranya, yang lo kenal gitu ya. Ada nggak temen lu orang Betawi yang kira-kira kayak ngomong itu marah-marah? Lu orang Betawi aja kayak ngapain sih anjing bacot banget nih orang gitu. Ada nggak? Coba lu dulu Mike. Orang Betawi. Lu temen lu lah yang kira-kira Betawi kayak lu aja orang Betawi kayak anjing nih ngapain sih ngegas banget anjing kayak spuyernya diganti apa gimana nih? Tapi sepengetahuan gue sih nggak ada sih ya. Emang udah begitu ya. Bawaannya. Iya emang udah bawaannya kayaknya. Emang udah bawaan pabrik kayaknya. Gua ada sih. Ada lu. Banyak ya. Hah? Orang Betawi. Gua kan berkawan sama teman gua ada yang jadi teman gua ada yang satpam. Emang karena profesinya kali ya. Jadi dia harus galak kali ya. Buahnya marah mulu, ngomong ngegas mulu. Padahal ngomong baik-baik kayak Misya. Ya. Ya Allah. Itu galak banget. Itu sensi kali. Itu kagak, emang temen. Bawaan ya, bawaan. Itu apakah itu karena kultur atau karena ini apa namanya cuaca? Kayak kelebihan endorfin dia. Wah, enggak gitu dong. Enggak gitu. Atau profesi kali ya harus terlihat profesi atau wibawa. karena ini Jakarta tuh panas. Geografis. Secara geografis. Karena secara geografis tuh kita panas. Kalau lu compare sama kayak misalkan gitu ya. Teman-teman kita yang di Jogja kan lebih santai. Di Bandung, contoh nih di Bandung aja nih. Di Bandung itu orang tuh klakson tuh minim banget. Gak ada tuh orang cerita marah-marah, tantin. Jakarta tuh tantin. Wah orang kayak semua kayak. Kenapa sih kita harus terbentuk bahwa segala sesuatu tuh harus kenceng, semua tuh harus marah-marah? Mungkin karena faktor itu kali, karena dia seorang security, jadi harus berusaha belajar galak mulu jadi. Harus nunjukin. Jadi untuk menunjukkan gua akan menghadapi orang-orang yang gak jelas nih gitu kan. Pasti kan? Ya tapi kan dia security apa dulu? Kalau security bank sih kagak dia. Security kosan. Kalau misalkan dia security BCA enggak gitu. Iya enggak. Halo kakak, ada security kosan. Tapi bener juga harus begitu deh. Untung maling lagi enggak. Untung dia enggak security Oyo. Lah, gitu, ini sih setelah masalah stigma buruk itu kan orang Betawi kayak selalu marah-marah kayak contoh deh kita ngeliatin kayak yang ditampilkan di filmnya si Dul Anak Sekolahan. Mandra itu kan seolah-olah kayak marah mulu. Seolah tuh kayak ngamuk mulu, kayak ada masalah terus. Atau karakter-karakter Betawi-Betawi yang sekarang tuh lagi rame banget di TikTok gitu kan ya. Itu kan lumayan banyak ya karakter-karakter Betawi kayak ngomongnya ngegas, rame, harus ngomel, harus. Siapa ya di TikTok kayak gitu-gitu? Ya ada lah, ada. RPM-nya kayak mesti tinggi ya. RPM 5.000 Kayak model apa namanya? Kayak model Mio bore up kirian gitu kan. Ya udah naik gitu kayak emang harus Betawi harus begitu ya. Harus marah-marah kayak Ajar tuh Pante. Apaan? Yang ngasih tahu Azhar. Iya. Menurut lo gimana Azhar? Ya beberapa memang masih begitu sih ya, gue lihat sama di sosial media yang bawaannya marah-marah terus. Cuma ada juga sih yang oke, santai. Iya ada kan. Ada. Kayak contohnya gini deh. Ya salah satu bintang tamu yang sebenarnya tuh kita pengen banget datengin itu namanya JJ Rizal. Ya Bang JJ Rizal, kalau abang nonton ini
kita minta tolong banget, kita mohon banget sekiranya abang bisa meluangkan waktu buat datang ke podcast kita, buat ngobrol nih, untuk ngedetailin siapa sih sebenarnya orang Betawi dan kawan-kawannya, apakah kita orang Betawi atau bukan gitu. Kalau kita liatin di Instagramnya Bang JJ Rizal kan sebenarnya juga kagak begitu kan nih. Enggak. Intelektual banget. Kagak begitu tuh maksudnya gimana tuh gue kata? Kagak, maksud gini. Kagak stigma Betawi. Bukan tidak apa ya? Tidak stereotyping yang ada di media. Iya. Yang orang Betawi kan, "Heh, bocah ya kayak begini blok. Enggak kayak begitu gitu. Enggak. Ngomongnya teratur apa segala macam. Nah, kenapa sih yang orang Betawi yang kayak begitu justru enggak keangkat gitu? Tapi sorry, disclaimer juga, yang kayak gitu-gitu juga ngomongnya begitu ya nggak apa-apa juga. Iya nggak apa-apa juga, cuman kan ini kan gini loh. Ada beberapa stereotyping. Ya, stereotyping terhadap orang Betawi. Salah satunya adalah ngegas lah, apel lah segala macem. Nah, gue tidak bilang bahwa ngegas itu buruk. Tidak, memang seolah-olah itu adalah karakter orang Betawi. Padahal orang Betawi juga punya ada beberapa ada beberapa struktur, bukan struktur, kultur. Ada Betawinya yang kita ngomongin Betawi Depok, Betawi yang di Bekasi, Betawi yang Tangerang, yang wawunya banyak gitu, gitu kan. Ada Betawi Kemayoran, ada Betawi Condet yang pakai aneh ente apa segala macem. Ada Matraman gitu kan yang ngomong-ngomong pokoknya daerah-daerah pusat itu kan. Si PA nih gimana sih lu ceritanya lo? Udah gue bikinin udah gue bikin sayur asam juga bukan lo makan. Ada begitu. Nah, kita orang Betawi tuh perlu ada beberapa sosok gitu yang menurut gue tidak harus segala sesuatu tuh yang dicokokin sama media seperti terus. Ada harusnya tuh kita punya banyak orang Betawi juga yang mungkin juga berprestasi, yang mungkin juga nggak selamanya ngomongnya ngegas, nggak selamanya itu seolah-olah tuh terdengar lucu. Karena kan orang Betawi gitu kan ngegas, lucu. Kayak gitu doang. Yang gue cerna sih memang begitu sih ya. Iya kan? Yang kita temui ya. Iya. Yang kita temui kan selalu seperti itu. Padahal nggak selamanya orang Betawi juga kayak begitu. Ada juga kok orang Betawi yang cukup bahasanya kalau orang di Jawa cukup menak gitu. Menak tuh apa sih? Lebih tertata rapi gitu ngomongnya. Ada kayak pasti. Cuma karena medianya aja mengangkatnya begitu semua. Iya, kayak gini deh. Gini deh. Kalau lu nonton film sinetron Sidul Anak Sekolahan, lu perhatiin nih antara Babe Sabeni, Benyamin Sueb, maknya kayak gimana, Sidul kayak gimana, logatnya, Mandra kayak gimana, terus Atun kayak gimana, itu kan beda-beda tuh. Kalau itu mau dari direct sudah darah itu pasti. Kalau enggak, tapi tetap bawaannya tetap berasa. Pembawaannya tetap beda, Mek. Logatnya. Enggak, kalau hari ketemu sih tetap aja beda. Enggak, maksudnya logat mereka tuh walaupun memang udah ditentuin lu jadi anak, jadi ini, jadi ini, tetap berasa gitu. Ini kayak Betawi pinggir kan, kita ada Betawi pinggir, ada Betawi ini. Kayak gitu, kayak Mandra kan kayak berasa banget tuh aura-aura Betawi Depok sono. Depoknya iya. Ya kayak misalkan gitu ya. Kayak contoh lagi nih. Misalkan gitu ya, kalau lu pada nonton Pepesan Kosong. Ya kan? Pepesan Kosong, malih bolot, ngegas. Tapi lu perhatiin bahasa itu beda. Bahasanya itu beda. Boleh ngegas tapi secara bahasa beda. Nah kayak misalkan bolot itu kan. Wah, Haji Bolot itu ternyata deket rumah gue. Ya, di Tangerang Selatan tuh, yang punya kontrakannya Betibun gitu. Betawi banget ya. Itu Betawi banget, dia punya apa lah segala macam ini itu segala macam. Ya emang ujung-ujungnya itu kontrak. Berapa pintu gitu. Cuman pasti gue yakin gitu kan, pasti ada Betawi yang mungkin sama kayak Ajer yang mungkin juga jadi finisher di Melbourne Marathon gitu kan nih. Banyak pasti. Atau di mana gitu kan nih. Itu kan juga pasti banyak yang punya prestasi-prestasi, bukan cuma masalah sebutin guys. Tolong banget sebutin karena sama ini nih ada lagi karena apa? Betawi katanya stigmanya kurang gaul.
Oke. Kurang gaul. Atau mungkin mainnya di situ-situ aja. Iya. Menang di kandang. Jago kandang. Iya. Itu bener tuh. Gimana? Bener gak? Bener tuh. Kenapa bisa bilang benar? Banyak tetangga gue masalahnya kayak gitu. Iya sih. Jadi gue lihat mereka cuma ada di galak kayak di kandang circle doang, situ doang. Galak kayak di situ doang. Terus kalau misalkan api di situ doang, nggak pernah kemana-mana. Kalau ribut bobo kampung ya. Iya. Udah kalau ribut. Gue paranin lo kampung gue nih. Jadi ada contoh nih tetangga gue. Ini kita ngomongin ini ya. Apa tapi? Penang kandang ya. Jago kandang. Jadi ada tetangga gue tuh Betawi semua. Jadi kalau ribut tuh yang keluar tuh satu keluarga semua. Serius Bang. Jadi kalau ribut. Jadi tuh nah ini ada lagi nih tradisi di tempat gue nih. Jadi setelah di bulan puasa setiap bulan puasa setelah lo sahur itu gue perang petasan sama kampung sebelah. Oh itu pasti tuh. Lo ngalamin nggak? Ngalamin. Nah jadi setiap kita habis buka puasa habis sahur sholat subuh kalau nggak main sepeda kalau nggak perang petasan. Jadi kalau nggak berantem main sarung. Jadi petasan. lebih ke perang petasan itu hampir tiap tahun. Gue ngerasain itu selama SD sampai SMP lah. Ya udah tradisi tuh. Tradisi. 9 tahun berarti. Iya, jadi pas setelah sholat subuh udah beli petasan itu di mana itu beli petasan. Udah perang petasan. Ribut ujuk-ujuk kan. Di sana pakai petasan Jansui, di sini pakai petasan yang gede teko. Lu bilang apa tadi? Petasan Jansui. Jangwe kali. Jangwe, kalau gue bilangnya Jansui. Kalau gue bilangnya Jangwe. Jangwe gue dengernya Jangwe gue. Jangwe tapi enggak pakai lidi nih. Lu bener-bener di kalau nggak pakai ke kandangnya. Kalau nggak pakai lidi kan iya aur-auran tapi gitu. Lo mesti ke kandangnya lo nyalain lo lari ke kandangnya jadi kada kabur sama dia juga kayak gitu. Ingat gue kan? Iya. Nah pada satu saat mereka nggak terima di sini nggak terima. Udah puasa-puasa lo berantem tau gak? Nah yang gue ngomongin tadi ada satu sekeluarga itu yang di RT gue nih keluar semua deh tuh abang-abang adanya lawan mereka. Sampai bokap-bokapnya gak? Bokap-bokapnya nontonin doang. Kalau bokapnya dewa judi bro, jago main judi. Itu. Judi kartu. Iya main gaplek kayak main apa. Iya. Terus ya memang gitu. Jadi kalau gue tuh main di kampung gue cuma main bola doang. Itu juga ujung-ujungnya berantem tuh pasti tuh ya. Iya, tapi kalau gue lebih suka main di luar gue. Jadi kalau gue lebih suka berak di luar daripada berak di dalam. Daripada lo berakin sumur lu sendiri ya. Iya gitu. Makanya akhirnya bin lu dari berbagai macam. Nah itu dia sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang nonton Beto in the Hood lebih baik lo udah lah. Lo melanglang buana ke dunia ini tuh gede banget. Luas. Jadi kalau perlu lo gak usah pulang-pulang deh. Kalau laki-laki ya maksud gue ya. Iya. Lo cari ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan lo di Jakarta mulu. Iya. Udah. Pulang bawa anak aja. Iya. Jangan cuma gede di kampung sendiri, gede di situ sendiri. Padahal dunia itu luas ya kan. Nih kalau kalau kita ngomongin kan orang Betawi itu kan sangat syarat dengan dekat banget dengan agama ya. Dan agama ya, spiritualnya lah. Secara spiritual gitu kan. Itu kan sangat luas ya. Kenapa sih kita tuh selalu terkungkung sama di situ-situ aja gitu. Nah, itu deket-deket situ aja, keluarga lagi. Ya sebenarnya membantu atau lu deket dengan keluarga itu mungkin harus. Karena itu kan part dari kalau bahasa orang Betawi biar nggak mati obor. Biar nggak mati obor. Tapi dunia itu luas banget. Dan gua salah satu orang yang sangat terinspirasi sama film Sidul anak sekolahan bahwa nggak bisa nih di sini doang, harus keluar gitu. Orang Betawi tuh nggak cuman bisa nggak cuman harus di kampungannya doang. Iya. Orang Betawi tuh bisa keluar kok, bisa ke Eropa, bisa ke Rusia, bisa ke Amerika, bisa kemana, ke Alaska kayak nggak cuma di sini doang. Cuman itu tidak terekam jejaknya di mana gitu. Tapi dan akhirnya pada cerita si Dul itu akhirnya dulu jadi insinyur bener-bener keluar deh kan. Iya itu kan jadi salah satu contoh gitu ya
bahwa sebenarnya orang Betawi bukan cuman ujungnya cuman ngomongin masalah kontrakan, nggak cuman ngomongin masalah warisan, tapi ternyata lu juga bisa jadi insinyur. Itu ini kepatri di otak gua bahwa oke, orang Betawi nggak cuman ngomongin warisan, nggak cuman ngomongin kontrakan, nggak cuman ngomongin ntar kalau bapak gua mati gimana, tapi gua harus bisa berdiri sama kaki gua sendiri. Karena gue harus ngebuktiin bahwa ke dunia luar bahwa bisa kok orang Betawi kayak begini. Bisa. Cuma masalahnya minim. Kalau lu gitu minim. Coba teman-teman di sini yang pada nonton gitu ya. Kalau lu ada sosok orang Betawi yang kita kenal, siapa sih? Jaja Rizal, siapa lagi? Rano Soekarno. Gue masih kebayang ini tadi. Terus siapa lagi? Berantem Janswe. Jangwe. Terus siapa lagi? Mamat siapa? Mamat Metal. Atau siapa lagi? Mandra. Atau siapa lagi? Bokir, Bolot tadi. Haji Bolot. Cuma kan itu kan toko-toko ini toko-toko komedi. Komedi gitu ya. Hiburan kalau itu ya. Iya. Toko-toko maksud gue yang fokusnya ke hiburan. Padahal mungkin ada beberapa yang kita hampir nggak bisa denger gitu. Ada loh ternyata orang Betawi yang punya startup, yang punya bisnis punya bisnis anu. Ada beberapa yang gue dengar juga katanya salah satu temen lu juga itu juga punya bisnis juga kan. Orang Betokau juga kan. Nanti bisa diundang juga. Siapa sih? Gak usah diomongin anak. Dia punya ini apa, perusahaan apa gitu. Dia punya bar. Bar ini nih. Bar minuman. Oh, bar minuman. Bar minum ini. Bir peletok. Iya, kayak gitu. Ada kayak gitu. Atau pengusaha lah berarti ya. Pengusaha, entrepreneurship. Ada juga salah satu ini teman kita nih. Ini teman kita juga punya media. Punya media. Iya. Siapa? Betawi Klender. Punya media. Siapa? Punya perusahaan media. Nah, itu dia yang tadi gue bilang. Orang Betawi itu skillnya bagus-bagus sebenarnya. Iya, cuman kenapa nggak? Ya, kenapa nggak muncul? Kenapa yang muncul? Keangkat tuh sama yang rame tuh yang komedi-komedi aja. Gitu ya walaupun nggak salah juga ya. Nggak salah. Kita nggak menyalahkan bahwa orang menyalahkan juga karena kita terhibur juga. Wah, itu idola juga itu. Iya. Kita punya idola tuh gara-gara itu. Ada beberapa idola, banyak banget idola. Cuman kan sebenarnya kalau misalkan kita mau merunut lagi gitu ya, ternyata banyak juga orang Betawi yang punya prestasi. Yang enggak cuman lenong dan komedi, karena kan banyak ada juga stigma orang Betawi itu komedi doang. Atau lenong doang. Kocak doang. Emang gua kocak? Enggak juga sih. Emang lu kocak enggak juga? Gua juga enggak kocak. Mungkin tarik ulur dari zaman dulu. Kalau dia kocak kayaknya. Tarik ulur dari nenek moyang kita. Dia kebanyakan dikocokin. Kagak. Kalau kita tarik ulur mungkin yang udah dikasih layangan media. Tarik ulur. Dikasih media kan kita lihatnya Benyamin Sueb. Mungkin karena gitu kali. Enggak cuma kalau lu ngomongin Benyamin Sueb, menurut gue ya Benyamin Sueb beda loh. Kayak contoh gini deh. Benyamin Sueb kalau lu perhatiin, ya oke, emang dia tuh punya kultur Betawi yang kental banget ya, dengan filmnya, dengan musiknya, apa segala macam. Kita ngomongin juga Kasino gitu kan, yang lucu gitu. Kenapa orang Betawi itu lucu gitu kan ya. Buat orang-orang yang di luar Betawi itu kayak anjing lucu banget ya Kasino. Terus si Benyamin Sueb atau segala macem. Tapi bukan cuma tentang lucu. Enggak, maksud gue mungkin karena dari dulu kita udah disuguhinnya kayak gitu di media, yang lucu-lucunya gitu. Tapi gue kalau ngomongin almarhum Benyamin Sueb itu salah satu seniman idola gue juga kan. Gue malah lebih keinget ke memori gue tuh kalau ngomongin Benyamin lebih ke musiknya sih. Dia sebagai musisi ya. Iya. Dan penyanyi dibanding dia seorang pelawak. Karena gue ada momen-momen gue SMA dan kuliah gitu gue dengerinnya Benyamin mulu. Karena lagu-lagunya emang oke sih. Oke. Ya, lagunya emang oke. Melampaui zamannya malah. Melampaui zamannya dan dibuat dari sisi kalau lu perhatiin gitu ya. Memang akhirnya musiknya agak nyeleneh. Tapi kalau lo perhatiin liriknya tuh outstanding banget gitu.
Nggak cuma ngomongin masalah Betawi doang. Nggak cuma ngomongin tentang ya biasanya lagu lah, cinta-cintaan atau apa. Banyak juga lagu-lagu Benyamin tuh ngomongin kritik sosial. Kayak Jakarta kebanjiran. Di Bogor angin ngamuk. Mungkin secara pelafasannya, secara penyampaian dibalutnya dengan komedi. Tapi kan sebenarnya itu kritik sosial. Tapi kan ya dia lagi mencoba sarkas dan satir kan sebenarnya. Satir gitu. Nah, cuman kan satir untuk mengerti satir itu kan IQ lo harus tinggi. Yeah. Terus yang kompor meleduk segala macam itu kan ngomongin realita sosial. Iya. Kayak ya kalau Iwan Fals ya jelas. Tapi kalau ya cerdasnya Benyamin, kalau menurut gue ya dia bisa ngomongin ngangkat fenomena sosial atau kesenjangan kelas segala macam, tapi dibalut dengan komedi. Itu lebih susah lagi dibanding jenius emang dia. Iya. Kayak contoh deh gini lagi nih. Komeng. Nah. Ya Komeng kan yang kita tahu kan selama ini kan kayak hahaha dengan spontan uhunya, dengan celetukan gila, celetukan yang kayak gue ngerasa kayak anjing nih Komeng dapat aja gitu. Tapi kalau lu perhatiin Komeng di belakangnya itu kan Komeng anjing, ternyata si Komeng sepinter itu ya. Ternyata dia suka nulis, ternyata dia suka membuat materi. Atau misalkan kayak contoh lagi, misalkan kayak mundur lagi ke belakang gitu, di belakang Komeng kayak Kasino. Ya Kasino emang bukan orang 100%, ya gue juga gak tahu deh. Cuman kan dia gede di Jakarta kan, bapaknya orang Tegal, sama kayak gue nih, Ngkong gitu orang Tegal segala macam. Tapi kan sebenarnya ada sesuatu hal yang diperjuangin tapi dengan cara yang berbeda. Dengan cara-cara yang berbeda, cuma memang komedi memang cukup kental gitu sama orang. Gampang diterima mungkin ya. Kasino komedi aja tuh dia salah satu pendiri pecinta alam UI kan. Siapa? Kasino ya? Kasino dan almarhum Dono gitu-gitu. Almarhum Dono kan memang dosen juga dia di sana. Iya, dia salah satu pelopor dan mereka kan ya UI untuk zaman itu tuh pinter loh. Iya soalnya waktu gue masih kecil nonton mereka emang masih kecil kan. Yang gue tahu kan cuma lucunya doang. Kita nggak tahu backgroundnya apa kan. Iya. Ternyata backgroundnya gokil semua. Sableng. Cewek bentar-bentar ada cewek ke pantai. Iya ke pantai. Iya kan harus pokoknya ada ceweknya. apa ujungnya ke pantai aja. Kalau film DKI pokoknya harus ada ceweknya tuh. Iya. Lah hal-hal kayak gitu kan yang sebetulnya ternyata orang Betawi itu menyampaikan kritikannya, masukannya dengan memang cara yang cukup pada zamannya. Pada zaman itu cukup menghibur gitu. Punya cara tersendiri. Setahu gue juga lenong atau topeng kayak topeng Betawi kayak gitu-gitu selalu ada dua karakter. Salah satunya yang gue tahu si Bujang. Kayak pembantunya gitu. Dan dia biasanya lebih vokal dibanding karakter yang utama. Bukan karakter utamanya, maksudnya karakter yang punya rumahnya atau juragannya. Si apa istilahnya, gue kalau nggak salah Bujang deh, pokoknya ya jadi pembokat gitulah. Dia tuh malah lebih banyak vokal dan malah jadi standpointnya di topeng atau lenong itu. Iya. Kayak gitu. Kalau nonton lenong yang benar-benar lenong Betawi ya. By the way ngomongin lenong, lo tau nggak ada sebuah fun fact? Apa tuh? Lenong itu tuh diambil dari bahasa Chinese. Iya. Lenong, kalau nggak salah. Lenong apa? Lenong. Nah, fam nyokap gue tuh lengkong. Serius. Lenong itu bukan 100% dari bahasa Betawi, tapi itu diambil dari bahasa Chinese yang jadi kalau nih correct me if I'm wrong, mungkin teman-teman ada yang paham gitu ya mengenai lenong. Yang sepembacaan gua, lenong itu diambil dari kata lenong yang dibikin sama orang Chinese. Nama orang kali itu ya. Iya, nama orang. Dan emang suka memberikan membuat sebuah pertunjukan seni. Nah, akhirnya dari lenong jadi lenong. Itu ini kan sampai sekarang nih kita kalau kita ngomongin masalah lu Betawi ataupun gue Betawi kan kita belum tahu nih sebenarnya siapa sih orang Betawi itu, darah, apakah dari kultur,
tempat tinggal, tempat lahir, atau seperti apa ini kan belum terjawab. Siapa sih orang Betawinya? Nah, ada akulturasi yang akhirnya yang gua baca itu ternyata si lenong itu diambil dari bahasa Chinese itu. Dari sosok si orang Chinese ini yang membawa kultur terhadap lenong. Mungkin belum tentu juga, kayak misalkan tambahan lagi misalkan kayak siapa namanya itu tari topeng atau bukan tari topeng aja, topeng Betawi. Topeng Betawi gitu. Iya. Atau misalkan dari tambahan lagi kayak misalkan si apa itu yang kita pantun. Apa tuh? Sebelum kita kawin, kalau mau kawin tuh apa? Palang pintu. Palang pintu. Nah, itu kalau kita pentunya kan taunya coba. Oh ya udah lenong. Oh ya udah palang pintu. Gue tuh masih penasaran sebenarnya kalau kita tarik mundur ke belakang itu sejarahnya itu dari mana sih sebenarnya? Kayak si palang pintu. Kenapa sih akhirnya jadi adat Betawi? Kenapa akhirnya tiba-tiba kayak buah mangga dibelah gitu sebelum lu kawin itu kan ada orang gitu kan buah mangga dibelah betel lah gitu. Iya. Hip hop. Nah, kayak gitu-gitu kan itu kan sebuah sejarah apa. Tapi kita jangan terlalu ngomongin yang berat-beratnya aja karena itu nggak nyampe kayak kita. Makanya kita perlu Bang JJ Rizal tolong datang ke sini supaya kita nggak buntu, nih. Dibanding kita ngomongin masalah tadi masalah kulturasi masalah Betawi, terus stigma orang Betawi yang ada saat ini yang perlu dibacain, kayaknya kita memang perlu dilurusin. Atau mungkin ada Bais ya? Iya, Bais. Harus ada yang lurusin ya. Harus ada yang lurusin. Mungkin ada teman-teman di sini warga di Mari nih yang kira-kira punya masukan buat kita bertiga nih ya, buat masuk di BTW in the Hood. Kira-kira nextnya ada siapa sih yang akhirnya kita bisa undang ke sini buat ngelurusin ini semua? Atau mungkin lo penasaran ada bintang tamu yang bisa kita undang ke sini buat ngobrolin apakah dia Betawi atau enggak, seberapa Betawi dia. Yes. Karena BTW in the Hood basicnya kita pengen ngomongin Betawi itu bukan cuma di situ-situ aja, kita pengen ngomongin bahwa Betawi itu bisa naik kelas. Betawi itu bisa ada di apa namanya? Ada di mana, Zer? Ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Nah, cuman kan nggak angkat aja. Iya, ada lagi nggak stigma yang jelek-jelek soal orang Betawi ini? Kalau ngomongin kawin bingung. Iya itu katanya. Itu kali kita bahas. Lah ya kayak buyut gue bininya buyut gue gitu kan bininya 9 gitu kan. Kalau Mac anaknya 28. Kita ngomongin kawin nih kita. Jangan. Iya nggak apa-apa, dia kan mau. Oh iya siap. Stigma. Emang orang Betawi orang suka kawin? Tukang kawin ya. Kalau gue dibilang tukang kawin, ntar lo, gue ngomongin ini dulu ya. Nenek moyang gue dulu, nenek moyang gue. Nenek moyangku. Nenek moyang gue, kakek gue sih enggak satu. Kakek moyang. Kalau bokap gue. Kalau bentar, kakek moyang tuh berarti sudah berapa atas? Maksudnya yang pernah gue denger dan pernah gue lihat. Yang pernah gue denger tuh maksudnya berarti Uyut. Buyut bapaknya tuh kakek gue. Bapaknya kakek lu. Ya. Pak kecil. Kalau Pak Tabrani enggak. Tabrani namanya. Tabrani Tasmani kakek gue. Batak dong. Tabrani. Gue bukan dong. Betawi itu. Bukan. Australia itu Tasmania. Tabrani mah kata sayang Jo. Jadi kalau ngomongin kawin sebenarnya gimana ya stigmanya ya? Nah, ntar lo kalau gue batuk gue. Enggak. Bentar. Ini yang ini ya. Ini minum. Udah aman. 4-2-1 nih soalnya. 4-2-1. Iya. Deh. Aduh. Coba aku mau start dari mana yang enak ngomongnya? Enggak start dari mana. Cuman ini kan stigma orang Betawi mungkin ya karena warisannya banyak, ya kan, punya kontrakan di mana-mana akhirnya bawaannya kawin mulu. Iya, bawain kawin mulu ya. Nah, emang lu punya kontrakan? Gue gak punya kontrakan. Emang lu punya warisan? Gak ada warisan gue. Kenapa lo kawin lo banyak? Nah itu dia tuh, kenapa ya? Ya gak tahu. Lu jangan nanya ke kita, lu. Mungkin pada saat itu ya, di masa-masa itu mungkin
Karena rasa penasaran kali ya. Penasaran gimana nih? Penasaran karena apa ya? Mungkin masa itu gue belum nakalnya pada saat itu. Tiba-tiba umur 19 tahun gue udah married kan. Jadi nakalnya belum maksimal. Terus kan nakalnya nakal dulu baru lo married kan. Nah gue nakalnya tahu-tahu umur 19 tahun udah married nih, udah nikah nih. Enggak, lu dinikahin babe lu apa gimana? Kagak, jadi pada saat itu pacar gue udah kobun duluan. Jadi buat teman-teman ya kobun, lo cari sendiri lah kobun tuh apa. Kayak gitu. Terus pada saat bukan kobun itu bukan konak bunting. Bahasa kobun. Lanjut terus, Bang Bonta. Lo emang paling demen berdua ya kalau udah ngomongin gue. Kardus emang. Bukan kardus, bukan kardus, kerdus. Bukan kardus, packaging. Iya, jadi gitu. Jadi bener kata Ipan nih, warisan gue kagak ada. Apalagi tadi Ipan? Warisan lo nggak punya, kontrakan lo nggak ada. Kontrakan kagak ada. Kenapa lebih lo banyak? Nah itu dia. Gue juga bingung, mungkin ya. wanita pada saat itu ngeliat gue juga nggak ngerti juga ya. Iya. Apa karena aura Betawi ya kali ya? Enggak juga kan? Nggak tahu gua. Kan gua masih satu nih ngentot. Gua masih satu. Ya karena gua warisan kagak ada. Tau lo gede kali Mek. Biasa-biasa aja, standar aja sih kalau itu sih. Cuman lama aja. Bangke. Nggak perlu gede, yang penting lama. Cuma ngunci aja. Lah, Jer, sekarang begini gini. nih. Begini. Jadi kalau udah masuk Atau ngait. Iya, atau juga misalkan lu boleh, lu mau segede gini pun gak ada masalah. Tapi kalau segede tombol kuis, gede segini tapi tebalnya segini. Juga bingung. Segede botol apaan? Botol Insto. Ya. Jadi enaknya gimana nih? Gua akui atau tidak nih harusnya nih? Ya belum tahu. Nah, maksudnya biar teman-temannya enak yang ngelihat nonton kita. Nih kita serahin aja ke teman-teman. Apakah memang stigma bahwa orang Betawi itu suka kawin itu memang adalah sebuah stigma atau sebenarnya itu cuman enggak, itu cuma stereotyping doang gitu. Coba drop di kolom komentar tentang stigma-stigma yang lo dapet. Teman-teman gue yang tahu gue anjing lo tukang kawin macam gitu. Kakak tuh yang palai boteng tatoan tuh tukang kawin tuh digituin ntar gue. Lu bukan tukang kawin. Ngewe lu. Jadi silakan drop di kolom komentar apa stigma orang Betawi yang menurut lo menurut teman-teman punya warga di sini ya kan, warga di Mari perlu kita lurusin, dan menurut kalian stigma apaan aja yang yang salah dan gak harusnya tertempel sama orang Betawi. Coba drop di kolom komentar. Terus ada lagi nggak nih kita nih stigma buruk? Enggak udah. Biar aja nih warga yang balesin semua. Tapi sebelum ini nih. Apa? Sebelum apa? Sebelum closing. Pakai shin dia, tetap pakai shin. Closing. Ada lagi nggak nih stigma buruk? Stigma buruk orang Betawi. Kalau di gue ya. Gue demen nih kalau udah note-nya agak naik nih notas. Kalau di gue nih. Dia kan biasanya kan flat dulu kan ya. Kalau di gue nih bukan stigma buruk sih, cuma kalau gue inget RX King. Di kepala gue tuh orang Betawi nih pasti yang punya nih. Kalau gue tuh bilang RX King apa coba? Motor copet kalau gue udah. Iya. Sama. Kenapa jadi ini Betawi? Karena korek pret. Gitu. Gue kan gede di Tangerang ya. Celeduk. Tuh kebanyakan tuh teman-teman gue tuh motornya kalau nggak King, apa ya? Tiger waktu itu masih baru-baru keluar tuh. 90-an berarti ya? 90-an. Iya. King lah. Kalau enggak F1 Jet Air, Satria, ya, pokoknya 2 tak lah ya. Ya itu menurut gua enggak stereotip orang Betawi sih, karena berarti bukan RX King aja. 2 tak yang 2 tak karena lebih karena berisik aja. Karena kan gini, sebenarnya itu bukan orang Betawi, Jer. Itu bukan orang Betawi sebenarnya. Maksud gua nggak bisa ngomongin motor 2 tak itu dikorelasikan sama orang Betawi sebetulnya. Kita sebagai kota di Jakarta nih, kita ngomongin Jakarta ya. Itu kan semua barang tuh pasti akan masuk ke Jakarta dulu. Iya. Pasar utama itu pasti Jakarta dulu. Tapi kan motor banyak sama ini nih. Lu kalau ngomongin C70 yang keinget
Daerah mana? Jawa Tengah lagi. Ya kan? Udah. Jawa Karena Tengah santai. Udah. Kelar. Iya. Karena santai. Lu ngomongin C70. Karena cocok, Jer. Lu pakai Iya. 70 karena lu pakai C70 di Jogja itu enak. Nah, Jogja kan, gue padahal tadi nggak mau sebut nama. Jogja. Karena lu pakai C70 di Solo tuh enak. Iya, udah Tapi lu berarti. pakai C70 di Jakarta, bohong lu. Wah, ngentot minggir. Diasepin lo sama orang-orang. Iya. Nah, udah. Gitu aja. Karena iya, speed. iya, Jakarta tuh speed harus cepet. Gitu Selain aja. ngomong kita yang cepet, ya kerja kita harus cepet, ya pergerakan kita harus cepet. Oh iya, sama ya itu temen SMA gue dulu. Kalau yang agak tajiran dikit tuh, yang tanahnya banyak, Oh ini siapa? NSR. Hah? NSR. Oh, Atau yang enggak- tajir banget Honda, tuh. Honda. Honda. Honda, Atau enggak NSR, RZR. Yang begini ya NSR ya. Iya. Kayak motor balap kan. Yang lampunya bulat 2. Iya, Itu kayak yang- motor balap kan. Iya. Atau enggak RGR. Itu RGR, tajir batu. RGR. RGR. tajir Ya banget. Ninja juga Ninja 2 tak. Iya, Dua iya tak. benar. Yang notabene orang Betawi jarang yang punya tuh. Di SMA gua rata-rata orang Betawi tuh pasti tuh. Ya udah. Di Kan gua kita nggak ada. geografisnya beda. Di Beda. Tangerang kan lu di Bekasi ya. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Gua nih lagi iseng-iseng dulu di Trek-trekan. Kagak, lagi di kosan gua di Cepete. Lagi ngotak-atik Vespa. Iya lagi, gue juga 2 tak banget lagi Vespa. Kenapa lu 2 tak? Kagak tau, enak aja gitu. Kenapa lu doyan nyiumin oli samping? Tapi teman gue orang Betawi, tetangga gue Vespa pengennya kan? enggak RX King. Ya ranking Nah, udah. ini kalau kita ngomongin ranking ya, sebelum kita closing nih ya. Enggak, ini panjangin aja udah ranking. Nenek gue, jadi salah satu om gue, pakcik gue nih, Iya, pakcik gue, adeknya bokap gue, pakcik gue itu punya ranking. Kerja zaman dulu di Priuk tuh, dari Bekasi ke Priuk. Nenek, nah itu kan zaman dulu kan lu tahu Priuk kayak wah banget jalannya jalannya kecil belum kayak sekarang gitu kan nih, isi kontainer apa segala macam, dan predikat jambret itu pasti pakai ranking. Iya, udah motor gue bilang Oh, motor itu jambret. motor bandit zaman dulu. Iya. Dulu di waktu zamannya di Kemayoran trek-trekan tuh kan ada yang terkenal tuh King Setan tuh ya. Iya. Yang nggak boleh nginjak bumi dulu. Jadi kalau mau naik itu digendong tek kasih kamu kingnya gitu. Hantu laut apa ya? King Setan sih zaman dulu. King Setan. King Setan ya. King Setan Jadi lawannya Kemayoran ninja komputer apa ya gitu. Ya coba. Nih ini anak-anak Kemayoran nih pasti tahu nih trek-trekan zaman dulu nih pasti dia paham banget ya kan. Itu. Iya, itu lawannya tuh kalau nggak salah, kalau nggak ninja komputer apa Satria komputer gitu. Gue sabar juga ngilang gue. Mereka udah pada cabut ya. Iya. Ninja komputer apa Satria apa gitu tiba-tiba kok nggak ada orang nih. Ultraman anggarannya. Iya. Jabogar. Iya kan? Lu udah pemirsa gitu pemirsa. Lu udah guys. Bapak mimi. Ketukul anjing. Yang anak motor impian lu apaan selain udah nggak usah ngarang yang dalam hati kecil lu deh. Lu pasti pengen juga kan punya 2 tak antara Vespa atau Ranking atau Ninja kayak gitu. Gue pengen F1 JR lagi. Ya, Enggak, pada saat itu emang gue 2 tak RX udah. King, F1 JR sama Vespa udah. Betokau 2 tak. Iya, gue setuju. Ya di satu sih gue mungkin ada kerikol gitu kan. Kayaknya entah kenapa 2 tak kayak seru gitu. Iya. Kayak enak gitu. Pret. Tapi sekarang udah nggak boleh kan, berasap gitu. Gua pakai Vespa. Gue demen deh. Vespa Dia itu kalau ada masalahnya ngegas kayak udah. polisi kayak Vespa nih orang susah nih. Dia nggak tahu harganya. Iya. Dia nggak tahu. Zaman dulu kan Vespa kan kayak gembel. Iya, Nggak emang. tahu aja. Sekarang ya gitu. Yang pakai Vespa itu orang punya duit. Sekarang. Iya. Sekarang. Tuh orang pasti punya duit. Karena kenapa? Begitu dia mogok, dia pasti bakal panggil towing. Ya udah, Demikian hari ini dari episode Belum. Tapi gue dulu pakai Vespa ya. Ngomong-ngomong Vespa nih. Biar dulu aja terus.
Udah tadi banyak dead air, udah potong-potong aja. Enggak apa-apa. Kayaknya baru naik nih. Baru naik. Nggak boleh gue dibikin loh. Gue nggak boleh dibikin. Gue dulu pakai Vespa kan 2007 ya. Anjing 2007 lu kuliah SMA. Udah lulus. Udah lulus dia. Udah kerja jauh dari gue. Anjing. udah gawe dia itu. Gua kerja di media. Ya sebut saja MNC lah. Iya, anjing. Sebut aja MNC. Wah Haritano. Iya, HT. Awal-awal iya kagak. Majalah. Awal-awal ngantor gitu gue parkir masih di parkiran tuh. Parkir masih di parkiran. Emang lo parkirnya di mana tengah? Nah, pas gua udah berapa minggu ternyata di kantor gua ada yang anak Vespa juga, anak Priuk juga. Namanya si Endut. Nama aslinya? Yudi. Lu pakai Vespa apa? Super nih. Udah pakai Excel. Oke. Terus katanya bukan Vespa yang batok bulat, gak ada gambar Garudanya, ada Kongo tuh. gitu nggak? Bukan. Sempat punya VBB cuma udah gue jual. Kata dia, "Brong, lu ngapain pakai parkir di parkiran dalam dah?" Emang kenapa? Motor lu Vespa kan ya, yang Excel itu hitam? Iya. Parkir depan aja Vespa mah. Semenjak itu gue parkirnya di depan gedung MNC, di luar pagar, jalanan, kebun sirih tau kan? Iya. Gue udah parkirnya kagak ada yang nyentuh. Saat itu ya. 2007 ya. 2007. Ya, 2008 lah gue. 2008 lah anggap lah. Iya emang benar. Kagak ada yang nyentuh. Benar. Dan banyak wartawan tuh pakai Vespa karena tujuannya satu, yaitu nggak ada yang nyolong. Nggak ada yang nyolong. Dan juga polisi juga males buat nilang. Kayak gue pernah nih. Gue kampus gue dulu di Salemba, ya kan, Keramat tuh. Nah kalau mau belanja gitu kan gue ke arah Menteng belanja nih. Lu di Alfa apa di Indomaret belanjanya? Iya, pokoknya belanja lah ngentot, udah bisa pandangin. Belum ada ini ya, Shopee. Iya, Belum ada Shopee, belum ada Astro, belum ada Gojek loh. Pokoknya mau belanja gitu kan, gue pinjem Vespa teman gue, segala macam. Nah, ke arah IKJ itu, ke arah IKJ saya. Kali pasir. Iya, ke arah IKJ. Berendos. Kalau udah Vespa, lu mau pakai helm kagak pakai helm, polisi juga ngeliatnya gue melengos. Males, lengos. Karena kenapa? Gue pernah nih ke satu kejadian di deket Tugu pokoknya yang dari area IKJ gitu ada Tugu Tani ya? Patuk Patani. Paru Patani. Patuk Patani gitu. Tugu Tani. Tugu Tani ya itulah. Wah, gue deh agak tipsi dikit gitu kan ya kan dari IKJ. Gak pakai helm lagi. Gak pakai helm. Ya udah malam. Lu mau ngarep apa? Dari Keramat ke IKJ deket dong. Berhentiin gue. Sekali tuh udah berhentiin. Pertama kali gue diberhentiin adalah ya udah Pak mau gimana nih, surat gak ada, HP gak ada, helm gak pakai gitu kan. Ya udah kamu sih tilang. Ya udah Pak tilang aja. Terus gimana? Ya sih nggak tahu. Kamu nggak ada. Gue tinggal motornya. Gue joprakin di pinggir jalan. Prak. Tuh Pak ya udah bawa motor sisit aja gue jalan kaki gitu kan. Lu jangan taruh bangke di mari. Lu bawa nih. Hari gue balik lagi. Besoknya ada semenjak dari situ. Besok gue kalau ke kaji abis jajan gitu kan nih. Udah gue Vespa itu lagi. Iya kan. Tuh pasti ngeliat itu kan kayak si kentot lewat lagi. Sekarang jadi harta karun ya malah. Iya, sekarang jadi harta karun. Sekarang udah tahu harga polisinya. Iya. Dulu mah kagak. Dulu gue tinggal di pinggir jalan. Ya udah Pak, kalau mau tilang aja. Ya kamu ada surat mau gimana? Motor harus tinggal. Ya udah saya tinggal aja. Gue standar, gue tinggalnya brak gitu kan. Lu jangan taruh bangke di mana lu bawa sana lu jalan lu. Malas juga deh bawanya, nggak bisa bukan malas. Iya. Terus apa lagi Jar? Apa lagi ya? Enggak, kalau nggak ada lagi kita closing aja. Enggak, belum. Lu belum mau di closing? Belum mau di closing nih. Iya. No produser udah kayak, woi anjing bacot cepetan turun. Enggak, soalnya tadi banyak dead air tuh. Ayo cepetan deh. Betawi tuh nggak jauh dari ini, motor sih, hobi motor. Emang iya? Iya nggak sih? Enggak dong, enggak semua. Selain burung, kita jangan ngomongin yang udah lumrah ya, kayak burung,
batu cincin. Burung gitu. enggak ah. Kolektor, ada kolektor juga kali begitu. Kira kan ini. Kalau emang orang Betawi itu identik dengan burung, kenapa di film Sidul ya Babe Sabeni nggak punya burung? Yang punya burung siapa? Mas Karyo. Iya sih. Oke, berarti bukan. Jo. Nggak ada. Burung baru-baru aja. Burung baru-baru aja. Lovebird segala macam. Paling kalau dulu gue kecil main burung dara doang. Ah iya, keluarga gue burung juga. dara tuh kecil tuh burung dara tuh. Wah di mana-mana gua, tuh. iya, di Priok pada main burung Main dara. burung tuh. Nah, Burung dara. Lu burung dara yang ini kan yang sepasang itu kan ya. Iya jadi yang Yang cewekannya kita geber dari bawah, dia ngelepasin cowoknya sampai ke periuk-periuk lagi. Dari Iya. mana nerbangin nih? Nerbangnya dari periuk, Ah. si ceweknya di pusat di Salemba. Dapat tuh. Dapet men. Dapet tuh. Sampai ngetik dia. Wih, ngetik tuh. Ngetik tuh kayak titik maksudnya. Ngetik. Iya, ngetik dia. Wow, udah tahu. Gantangan tuh ya. Jadi Gantangan tuh apa sih, Mak? apa? Gantangan tuh apa sih? Gantangan. Iya. Gantangan apa inian? Apa itu tempat ini? Tempat kandang burung iya, apa namanya? Dangda apa sih jelasnya? Itu kali bukan? Dongdot. Oh iya Itu beda mah dong. beda lah. Kenapa jadi itu apa yang apa namanya yang siulan di belakang burung merpati apa namanya? Itu tuh apa tuh? Itu gue lupa. Iya. Jadi bentuknya memang kalau jadi gue baru inget kan. Iya kan yang di burung merpati di belakang tuh. Ada di belakang. Jadi Jadi kalau terbang tuh wih. iya, itu yang menandain ya. Kalau ayam jago. Ayam itu menurut gua bukan kultur Betawi dah. Bukan ya? Kalau Jarang. ayam sih enggak sih ayam. Enggak, Iya. ayam Burung enggak. dara iya kalau burung dara tuh gue dulu main tuh banyak tuh. Burung dara itu menurut gua Burung dara Betawi banyak. kota banget tuh. Burung dara iya. Iya karena kayaknya burung. Tahu Jakarta. Iya, yang udah di tengah kota ya. Iya, soalnya gue sampai ngiri juga sih teman-teman gue yang lain pada punya duit kali ya. Beli burung dara, main burung dara gitu kan. Gue seneng aja. Temen gue punya burung dara bagus-bagus gitu. Udah gitu udah istilahnya apa kalau Giring udah- kandang. Iya. Udah gitu, Giring, gantangan udah kali giring, ya. iya, udah giring. Udah giring. Gimana cara gue bisa beli ya kayak gitu? Bukan Tahu nggak giring gimana? pesi nih ya. Gimana tahu gak caranya? Apa? Gue nimpe burung dara temen gue. Nimpe itu bahasa itu nyolong. Lu ngambil tanpa pengetahuan. Itu Ngebay gua. yang suka pada pakai motor Mio, pakai kandang ditutupin kain gitu ya. Gila, niat banget ya. Itu zaman sekarang, Jer. Zaman dulu mah enggak. Iya, Jer. zaman Dulu pakai enggak sepeda. sih. Iya, dulu pakai sepeda. Jer. Bener-bener pakai sepeda. Sepupu-sepupu gue ya, Jadi sepedaan. memang taruhan sih buat taruhan itu. Buat taruhan. Ada judi-judi tipis di Iya, sini. iya, pasti lah, pasti. Gue jadi orang Betawi ya bakal bener juga suka judi tuh. Itu juga tuh. Gua enggak. Nah, iya gak? Nah, Gua anti. lu anti. Mm-mm. Lu kan? Iya. Nah, kalau gua seinget gua nih, Iya. Paci gua sempat ada yang digulung sama polisi. Gara-gara Dulu? zaman dulu Oh, tuh. dulu ya. Gara-gara main cekian. Karena dulu belum ada tuh undang-undangnya main judi ditangkap. Dia ditangkap, digulung. Lu digulung. Zaman dulu tuh paci gua tuh yang digulung sama polisi gara-gara apa? Main cekian. Capsa. Capsa gitu segala macem. Ya, itu bener tuh. Tapi kayak predikat judi tuh nggak begitu menempel deh sama orang Betawi. Setahu gue ya. Iya sih, nggak terlalu. Kalau di gue banyak bang, Jer serius. Nah memang. Di tiap kampung gue, misalnya RT gue nih RT 2 RW 5 di seberang tuh. Jadi misalkan di sini kita gelar kan nih, kagak Max di tempatnya si itu tuh. Iya ya. Tapi kayak itu gitu maksud ya. gue bukan sebuah kultur yang akhirnya melekat. merata karena Enggak ya. memang nih Enggak kayak melekat. contoh gini. Gue sempet tinggal di Mardani tuh, daerah Kramat Sentul. Yo, gitu ya, itu ya kan? tempat gue lahir tuh Mardani bro. Ini satu kosan isinya LC. Itu marimba tuh LC. Land dulu, Cruiser. zaman dulu. Land Cruiser. LC Lady. Lek Konektor. Lek konektor. Nah, itu kalau pagi kosan tuh sepi. Kosannya tuh sepi. Nah, Tidur. jam 11 siang, jam 10 siang tuh baru rame tuh. Mm-mm. Nah, tapi di depan tuh di Kramat tuh ya, di depan. Itu lu you name it deh dari judi itu ya. Dari mulai apaan? Motor yang lewat, siapa yang naik? Gundu lu judiin. Apa lu judiin?
itu pagi-pagi tuh udah ada. Cuman kayaknya menurut gua itu tidak terkorelasi sama Betokau banget. Orang Betokau karena sebangor-bangore orang Betawi, sebangor-bangore yang gua tahu ya, yang diajarin gitu. Sebangor-bangor orang Betawi rata-rata judi tuh lumayan agak strict tuh. Iya. Dilarang di keluarga. Wah, itu keras parah tuh. Sih. Yang lain mungkin masih agak kendor, tapi judi ya kan, makan babi itu udah keras banget tuh. Udah udah levelnya udah sama kayak narkoba lah. Iya, itu. Makanya itu salah satu juga yang kenapa nenek gue cabut dari Matraman katanya semenjak punya cucu, yaitu adalah cabut dari Matraman karena itu kalau di Matraman ya kan terinfeksi ini. Iya, Matraman tuh cuma 2 nih cara keluar dari Matraman dalam tuh cuma 2. Either lu speleng ya kan, kalau enggak lu liwat. Jadi gimana Bung Ajar? Apakah kita akan teruskan ini? Sudah ya? Kita tutup. Oke. Jadi silakan buat teman-teman yang pada nonton di sini ya kan, kira-kira stigma buruk apa yang ada di orang Betawi yang sekiranya ini nggak cocok sama orang Betawi, atau mungkin lu punya punya orang atau punya sosok, punya temen gitu ya yang bisa kita undang ke sini buat kita ngobrolin masalah kultur Betawi. Atau jangan-jangan elu pelakunya sendiri, pelaku judi, pemilik Air-King, kayak gitu-gitu. Boleh lah ya. Trek-trekan. Boleh. Jadi kita semua bisa obrolin di sini karena baik lagi ini podcast itu bukan cuma ngomongin masalah budaya, bukan cuma ngomongin masalah stereotyping, keburukan dan kawan-kawan, enggak. Justru fokusnya di podcast ini adalah kita pengen tahu sebenarnya ada nggak sih Betawi yang naik kelas. Kalaupun memang ada, pasti banyak juga yang tidak tidak terangkat, terekspos, tidak masuk radar kita. Tidak termasuk radar kita. Oke. Gua Azer. Gua Irfan. Gue Maxi Brutal. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.